Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Adi Ikhwanul Muslim dan teman saya Umi Yasaro akan mempresentasikan tentang aliran filsafat pendidikan rekonstruksi sosial. Langsung saja pengertian dari aliran filsafat pendidikan rekonstruksi sosial. Filsafat pendidikan merupakan aktivitas pemikiran yang teratur atau sistematis yang menggunakan filsafat sebagai alat untuk mengatur dan menyusun pelaksanaan pendidikan dan menjelaskan nilai-nilai serta tujuan yang mengarahkan berlangsungnya pelaksanaan pendidikan yang tepat. Filsafat pendidikan dapat diartikan sebagai filsafat yang bergerak dalam lapangan pendidikan. Selanjutnya yaitu aliran filsafat rekonstruksi sosial. Kata rekonstruksionisme atau rekonstruksi berasal dari bahasa Inggris reconstruct yang berarti menyusun kembali. Rekonstruksionisme seringkali diartikan sebagai rekonstruksi sosial, merupakan perkembangan dari filsafat pendidikan progresisme. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksivisme adalah aliran yang berusaha merombak susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran filsafat rekonstruksivisme merupakan lanjutan dari aliran progresisme, di mana gerakan ini didasari atas suatu anggapan bahwa kaum progresisme hanya memikirkan dan melibatkan diri dengan masalah-masalah masyarakat yang ada pada saat ini. Imam Barnadib mengartikan rekonstruksivisme sebagai filsafat pendidikan yang menghendaki agar anak didik dapat dibangkitkan kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat sebagai akibat adanya pengaruh dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Rekonstruksivisme menghendaki tujuan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai problematika sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh manusia secara global, dan untuk membina serta membekali mereka dengan kemampuan-kemampuan dasar agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miasa dari kelompok 6. Saya di sini akan melanjutkan penyampaian materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Untuk poin selanjutnya mengenai pemikiran rekonstruksi sosial. Jadi rekonstruksionisme ini seringkali dilihat sebagai rekonstruksi sosial. Ini merupakan perkembangan dari filsafat pendidikan progresisme. Rekonstruksionisme ini menganggap progresisme belum cukup jauh berusaha memperbaiki masyarakat. Nah, rekonstruksionisme ini beranggapan bahwa merubah sesuatu yang telah ada dan memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat. Aliran rekonstruksionisme ini berkeyakinan bahwa penyelamatan dunia merupakan tugas seluruh manusia. Karenanya, pembinaan kemampuan intelektual dan daya spiritual yang sehat menjadi hal yang penting. Dan pendidikanlah yang menjadi sesuatu yang diharapkan mampu mencetak individu yang unggul dalam kemampuan intelektual dan spiritual. Aliran rekonstruksionisme ini berpendapat juga bahwa untuk dapat membina masyarakat diperlukan usaha membina suatu konsensus yang paling luas dan paling mungkin tentang tujuan utama dan tertinggi dalam kehidupan manusia, dan merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang baru. Dalam sistem pendidikan Islam dapat diajarkan hal-hal yang baru dalam sosial dengan didasari argumentasi agama yang sesuai dengan norma agama. Ya, kemudian mengenai implikasi aliran rekonstruksi sosial terhadap pengembangan sistem pendidikan Islam. Ya, ini ada
implikasi dalam filsafat pendidikan Islam ini dalam pengembangan sistem pendidikan Islam. Ini pendidikan merupakan usaha sosial. Misi sekolah adalah untuk meningkatkan rekonstruksi sosial. Pendidikan bertanggung jawab dalam menciptakan aturan sosial yang ideal. Pengembangan sistem pendidikan Islam bertekankan pada nilai-nilai agama sebagaimana terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga kitab-kitab karya ulama terdahulu yang berisi hal-hal yang mendasar. Kemudian perlu ditekankan pada penggalian problem-problem yang berkembang di lingkungan yang dialami oleh peserta didik, untuk selanjutnya dilatih atau diberi pengalaman untuk memecahkannya dalam perspektif ajaran dan nilai-nilai agama Islam. Kemudian sistem pendidikan perlu menekankan perhatian pada masalah-masalah sosial dan budaya yang dihadapi masyarakat, dan melatih peserta didik dapat memecahkan masalah-masalah tersebut melalui pengetahuan dan konsep-konsep yang telah diketahui. Sekian dari penyampaian materi dari kelompok 6. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ingin ada yang ditanyakan, silakan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.